Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 4 Oktober tahun 2025, saya kembali hadir dari Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota kebanggaan kita semua. Nah, hari ini ya saya akan ngajak teman-teman semua untuk melihat suasana sore di kawasan Embung ya. Ini Embung, nanti kita akan keliling-keliling di bawahnya. Dan juga ke kawasan masjid ya, kita akan lihat suasana sore hari di kawasan ini. Sebelum lanjut nih ya, saya ingatkan kembali buat kalian ya, buat teman-teman semua yang baru bergabung, salam kenal ya, dengan saya Dian Rana dari Ibu Kota Nusantara. Dan ini kita akan coba melihat ke arah masjid ya, untuk suasana sore di sekitar masjid dan juga Basilika Nusantara. Sebelum nanti kita akan keliling-keliling ya di kawasan Embung yang tadi kita lihat. Itu kan juga dekat dengan Embung yang tadi ya, yang tadi kita lihat di awal, itu dekat sama Jalan Nasional. Terus juga dekat sama ini, dekat sama rumah sakit ini ya, rumah sakit Hermina. Dan juga dekat sama jalan akses menuju ke masjid yang ini nih, yang kita lihat ini. Nah, ini dia tampilan untuk Masjid Nusantara teman-teman semua untuk di sore hari ya. Jadi untuk di sore hari kita sudah melihat ya bagaimana manisnya ya tampilan yang diberikan oleh masjid ini ya kan. Apalagi kalau pada saat terbenam matahari ya, terlihat dari menaranya, cakep bener. Ini belum selesai loh, apalagi sudah selesai nanti kita bisa melihat dengan epic ya, kita itu bisa bangga gitu. Wah, Indonesia di Ibu Kota Nusantara ada masjid yang ikonik ya, yang ikonik memberikan pandangan yang bikin kita itu adem ya, melihatnya bikin kita bangga. Nah, ini dia ya untuk tampilan di sore hari teman-teman untuk Masjid Nusantara. Ini kalau semua nanti sudah selesai ya, di depannya ini kan kalau kita lihat ada pohon-pohon ya, nih ada pohon-pohon, terus juga lampu-lampunya mungkin nanti akan ada di setiap sudut. Gimana? Cakep kan? Dan kalau kita lihat ya teman-teman, ini kan juga menggunakan ya sebagian kayaknya tenaga listriknya menggunakan panel surya tuh ya. Ini di depan kita kan sudah dipasang ini tuh panel-panel suryanya ya. Ya kan tuh di atas sudah terpasang panel-panel suryanya. Jadi kalau kita lihat gedung-gedung yang ada di KIPP ini kan juga sebagiannya itu kalau kita lihat di atasnya kayak di gedung Kemenko ya. Gedung Kemenko kan di atasnya juga sama ya, dipasangin panel surya ya kan. Terus juga di gedung hunian menteri juga sama, di atapnya itu ada panel surya. Nah, ini juga ya sama nih di masjid ada juga ya, di atasnya ini dipasangin panel surya. Jadi memang kalau kita lihat perhatikan di setiap gedung yang ada di KIPP maupun di IKN sekitarnya itu banyak bangunan-bangunan yang memang di atasnya itu ini ya dimanfaatkan untuk panel-panel surya. Mungkin nanti juga di sana ya di Basilika kemungkinan juga ada ya untuk panel surya di atasnya sehingga membantu kelistrikan ya kan. Nah, ini dia ya, ini kalau kita lihat jembatan yang di kanan dan kiri itu sudah menyambung ya, baik itu yang ke arah jalan maupun ke arah Basilika nih yang ini. Nantinya kan di sini ini menjadi aliran air ya. Di sana kan ada embung tuh ya, di depan Basilika itu ada embung. Terus di sana yang tadi kita lewat itu tadi ada embung juga. Nah, ini tampilan di sore hari. Cuma memang ini pas pada saat kita ambil gambar ini lumayan mendung sehingga matahari di sana itu tidak terlalu terlihat ya teman-teman. Dan bisa kita bayangin lah ya kalau seumpama di masa depan gitu kawasan ini udah selesai kan nantinya akan ada bangunan-bangunan lain selain dari dua ini ya, selain dari Basilika dan juga masjid. Itu ada vihara, kelenteng ya kan, pura dan lain-lain, sehingga kawasan ini tuh bisa nantinya dinobatkan sebagai tempat ibadah terbesar yang ada di Ibu Kota Nusantara. Karena memang kawasannya itu kayak satu komplek gitu, komplek peribadahan di kawasan ini. Ini belum selesai semua ya, masih Basilika dan juga masjid itu pun dua bangunan ini kan belum selesai. Itu sudah terlihat ya bagaimana kawasan ini dijadikan tempat ibadah nantinya teman-teman. Selain tempat ibadah, kita juga kan di sini juga didesain untuk bisa kita
semacam tempat healing ya, tempat healing seperti yang tadi kita lihat di awal. Nah, nanti kita coba lihat ya, salah satu embung yang ada di kawasan ini yang sudah bisa kita lihat dengan baik ya dari atas tadi. Nanti saya akan coba ngajak teman-teman semua berkeliling di bawah, melihat bangunan juga yang ada di sana. Bangunan yang ada di embung itu nampaknya di setiap embung ada bangunan-bangunan semacam itu ya. Kemarin kan kita juga ada dari embung JKW ya, di situ juga ada bangunan yang bisa kita lihat ya di situ dan lumayan besar. Nah, kalau yang di sini saya lihat tidak sebesar yang di embung JKW, tapi menarik juga untuk kita lihat. Nah, ini coba saya akan menuju ke arah ini ya, ke arah embung tadi yang kita lihat, sambil seperti biasa ya, sambil kita lihat amati ya di embung melalui kamera bawah, biar teman-teman bisa merasakan juga nih ya, bagaimana sih kalau kita berjalan-jalan di salah satu embung di sore hari, yaitu embung yang dekat dengan masjid ini. Nah, ini dia ya teman-teman semua. Kalau kita lihat lebih dekat, saya akan coba turunkan ketinggian sebelum kita lihat di bagian bawah. Ini kalau di embung MBH itu kan sudah ada semacam ini ya, ditanamin ikan kemarin kan, terus juga ada angsanya. Kalau di sini kalau nampaknya belum nih, kalau di area sini. Cuman airnya teman-teman, airnya itu udah mulai jernih tuh ini ya. Airnya itu udah mulai bersih, meskipun di sekitarnya masih ada pembangunan ya tuh, masih ada pengangkutan tanah dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat airnya di kawasan ini udah mulai jernih teman-teman, ya kan. Dan jangan kemana-mana dulu teman-teman, saya akan ngajak teman-teman semua untuk berkeliling di bawah ya, di lokasi ini. Jadi yuk simak sampai selesai dan bagikan pendapat kalian ya, bagaimana kawasan ini, pendapat kalian ke depannya gitu, ya kan. Oke teman-teman semua, setelah kita lihat dari atas, ini saya ngajak teman-teman semua untuk keliling ya, berkeliling nih kita, merasakan langsung bagaimana pandangan kalau kita berjalan-jalan di sini. Ini sudah ada tangga-tangganya dan juga di sekitarnya sudah ditanamin ini ya, kayak semacam bunga-bunga, serta ini ya, ada lampu-lampu tamannya sudah ada teman-teman. Kebetulan juga ini ya, angin di sini ya, pada saat kalau kalian berada di sini, anginnya itu terasa semliwir gitu nah, semliwir. Cuman memang masih ada ini ya, masih ada serangan nyamuk ya saat ini, mungkin karena di sekitarnya itu ada masih pepohonan-pepohonan yang rimbun seperti itu, dan juga ada embung ya. Semoga aja nextnya bisa berkurang lah ya ini nyamuk-nyamuknya, karena lumayan mengganggu teman-teman ya kalau di sore hari. Cuma nggak tahu kalau pagi. Ini sore hari meskipun meskipun anginnya lumayan kencang, nyamuknya juga lumayan ya. Cuman nggak terlalu banyak, 1-2 aja, tapi tetap mengganggu teman-teman. Nah, ini dia ya pantauan di sekitar embung yang ada di dekat masjid ya, dekat masjid. Ini kalau semua sudah bisa bisa dibuka untuk umum, ini ramai juga loh teman-teman. Selain di titik 0 ya, cuma memang sampai saat ini kan kita masih menunggu ya, titik 0 aja belum dibuka kan, masih belum dibuka untuk umum ya, untuk resminya. Kita doakan aja semoga lancar semua kegiatannya. Dan ini kan nantinya di kawasan ini kalau kita lihat ya, selain tempat ibadah kan di sini ada ruang-ruang terbuka seperti ini nih, bisa kita nikmatin untuk jalan-jalan sore atau mungkin pagi-pagi itu habis jogging di KIPP bisa di sini gitu kan. Nah, ini bangunan tadi yang kita lihat dari atas mirip sama ini ya teman-teman, mirip sama bangunan yang ada di embung MBH. Pernah ke embung MBH nggak kalian? Kalau yang pernah boleh komen ya, mirip kan yang ada di embung MBH. Mungkin besarnya mungkin sama kali ya, karena mirip banget sama yang ada di embung MBH untuk bangunannya yang ini, yang tadi kita lihat. Oke teman-teman, selesai sudah. Saya mengajak kalian semua untuk melihat situasi terbaru.
Tadi kita dari arah Masjid Nusantara dan ini kita berakhir di kawasan embung yang dekat dengan Masjid Nusantara ini. Ini cakep ya. Kawasan ini dengan embung yang udah mulai jernih airnya. Terus juga di sana yang di kejauhan ada Masjid Nusantara. Ini kalau nanti sudah aktif ya, ditemani dengan lampu-lampu taman. Menarik teman-teman ya buat healing. Memang tidak terlalu luas ya, tapi cukup lah ya untuk kita jalan-jalan ke dua embung. Kan di sana ada lagi ya, di lokasi sebelah Basilika kan ada juga ya embungnya. Nah ini juga embung yang sudah jernih airnya teman-teman. Dan demikian ya teman-teman semua untuk video di sore hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan. Saya Diarana pamit undur diri kembali ya. Kita doakan bersama semoga semua progresnya berjalan lancar. Dan tentunya teman-teman pekerja yang mengerjakan kawasan Ibu Kota Nusantara diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga tetap diberikan keselamatan. Amin. Saya Diarana pamit undur diri ya di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Bye-bye.